Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui pemainnya kalah pengalaman dari Vietnam. Pada laga lanjutan fase grup ASEAN Cup 2024, Vietnam sukses mengunci kemenangan dengan skor 1-0. Hasil ini membuat Golden Star naik ke puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Di sisi lain, Indonesia harus turun ke peringkat kedua, dan laga tersebut jadi kekalahan perdana bagi mereka. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa Vietnam layak menang pada pertandingan tersebut. Menurutnya, membawa pemain muda ke ajang ASEAN Cup 2024 memang memiliki resiko tersendiri. Salah satunya adalah pengalaman yang masih minim di ajang internasional. Laga melawan Golden Star jadi bukti adanya jarak tersebut dan cukup terlihat di lapangan. Selamat kepada Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik menang hari ini. Pasukan saya hari ini memiliki banyak pemain muda. Pertandingan hari ini memiliki celah antara pemain dalam hal pengalaman, kata Shin Tae-yong. Pertandingan melawan Vietnam memberikan banyak pengalaman bagi pemain muda skuad Garuda. Apalagi, dia sudah maksimal dalam mempersiapkan tim ini termasuk menggelar pemusatan latihan. Para pemain muda saya telah melakukan yang terbaik secara psikologis dan ketat mengikuti rencana pelatihan. Secara umum kami memiliki pengalaman yang baik, lanjutnya. Shin Tae-yong mengakui bahwa waktu persiapan yang mereka miliki jelang ajang ini tidak banyak. Mengandalkan pemain muda untuk ajang sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara ini tentu menjadi pro dan kontra. Namun, dia hanya menyesal karena memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan semua pemain. Menurutnya, dengan waktu yang lebih banyak mereka bisa memberikan kejutan di turnamen ini. Kami menghadiri turnamen ini dengan para pemain muda yang masih muda. Mereka masih membutuhkan waktu pelatihan untuk menjadi baik. Saya merasa bahwa mereka tidak punya cukup waktu sehingga mereka belum ditunjukkan. Saya sedikit menyesal untuk mereka, tutupnya. Influencer asal Vietnam menyebut timnas Indonesia sebagai tim terbaik di ASEAN meski negaranya berhasil menang dalam ajang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia datang ke markas Vietnam di Stadion Viet Tri pada Minggu 15 Desember tanpa kekuatan terbaiknya. Marcelino Ferdinand absen untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam karena hukuman kartu merah pada laga sebelumnya kontra Laos. Situasi dipersulit dengan kondisi para pemain skuad Garuda yang sangat kelelahan setelah padatnya jadwal pertandingan dan penerbangan yang lama. Meski demikian, tim Merah Putih tanpa diduga berhasil membuat Vietnam kesulitan, meski pada akhirnya kalah dengan skor 0-1. Pada pertandingan tersebut, Vietnam langsung mengambil inisiatif serangan ke area pertahanan timnas Indonesia sejak menit pertama. Solidnya pertahanan skuad Garuda yang digalang Muhammad Ferrari dan Kadek Arel membuat Golden Star Warrior kesulitan menembus gawang Cahya Supriyadi. Pasukan Kim Sang-sik baru berhasil mendapat peluang berbahaya pada menit ke-33 melalui tendangan Nguyen Hoang Duc. Namun, penjaga gawang timnas Indonesia, Cahya Supriyadi berhasil mematahkan peluang tersebut sehingga skor masih sama kuat 0-0. Sadar ada sesuatu yang salah dari timnya, Shin Tae-yong pun langsung menarik keluar Rivaldo Pakpahan pada menit ke-40 dan digantikan oleh Rafael Struijk. Namun, hadirnya penyerang Brisbane Roar itu belum mampu mengubah jalannya permainan, sehingga skor 0-0 bertahan sampai akhir babak pertama. Sesudah turun minum, Mikael Tata dan Hoki Caraka ditarik keluar untuk digantikan dengan Pratama Arhan serta Victor Detan. Sayangnya, kehadiran dua pemain tersebut tidak membuat Vietnam mengendurkan serangannya ke area pertahanan Indonesia. Justru, Vietnam semakin gencar untuk melakukan tekanan hingga beberapa kali mendapatkan peluang berbahaya. Percobaan Vietnam membuahkan hasil pada menit ke-77 melalui tendangan Nguyen Quang Hai di dalam kotak penalti. Sampai akhir pertandingan, tidak ada gol tambahan tercipta. Timnas Indonesia harus kalah 0-1 dari tuan rumah Vietnam. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara bagi Vietnam, kemenangan atas timnas Indonesia membuat posisinya naik ke posisi pertama dengan raihan 6 angka dari 2 laga. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember mendatang. Seusai pertandingan, influencer asal Vietnam Quan Nguyen Ho menyampaikan pandangannya soal timnas Indonesia. Menurut dia, langkah PSSI yang mengirimkan pemain muda di ajang 2 tahunan tersebut merupakan keputusan tepat.
Sepak bola Indonesia berada di jalur yang benar saat mengirimkan tim muda untuk bermain di AFF 2024, tulis Kwan Nguyen-ho di akun X-nya. Bahkan, dia menyebut bahwa level Indonesia saat ini sudah mulai meningkat pesat meski kalah dari timnas Vietnam. Secara keseluruhan, sepak bola Indonesia mendekati sepak bola kontinental, katanya. Selain itu, dia pun menegaskan bahwa saat ini Indonesia merupakan tim terbaik di Asia Tenggara atau ASEAN. Saya berasal dari Vietnam dan percaya pada arah pengembangan sepak bola Indonesia. Anda sekarang menjadi nomor 01 di Asia Tenggara, ucapnya. Meski kalah dari Vietnam di lanjutan penyisihan grup Piala AFF 2024, namun timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang bisa menjaga asa Garuda lolos ke semifinal tetap terbuka. Pada matchday ketiga penyisihan grup A Piala AFF 2024 hari Minggu 15 Desember lalu, timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam harus takluk dengan skor tipis 1-0. Bertanding di Viet Tri Stadium, gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit 77. Hasil ini membuat timnas Indonesia tetap berada di urutan 2 klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin. Skuad Garuda berjarak 2 angka dari Vietnam yang berada di puncak usai catatkan 2 kemenangan beruntun. Meski menelan kekalahan dari Vietnam, namun timnas Indonesia memiliki 3 kabar baik jelang laga hadapi Filipina di matchday terakhir nanti. Kabar baik pertama adalah, timnas Indonesia bakal kedatangan satu pemain diaspora yang sempat absen di laga melawan Vietnam. Adalah Marcelino Ferdinand yang absen ketika menghadapi Vietnam lantaran mendapat sanksi kartu merah saat bertemu Laos. Kini setelah sanksi tersebut berakhir, Marcelino Ferdinand dipastikan bisa membantu timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina di matchday penentu, Sabtu 21 Desember nanti. Dengan durasi istirahat lebih lama akibat sanksi, kondisi fisik Marcelino Ferdinand diprediksi bakal optimal dan bisa berikan permainan terbaik buat Garuda ketika bertemu Filipina. Kabar berikutnya adalah peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 yang masih terbuka imbas hasil imbang Filipina kontra Laos. Sebelum duel Vietnam vs timnas Indonesia bergulir, Filipina dan Laos yang sama-sama berada di grup B lebih dulu bertanding di New Laos National Stadium. Dalam laga tersebut, Laos berhasil menahan imbang Filipina yang merupakan salah satu kandidat untuk lolos ke semifinal dengan skor 1-1. Hasil ini membuat Filipina dan Laos tertahan di urutan 3 dan 4 klasemen grup B lewat koleksi 2 poin, berjarak 2 angka dari timnas Indonesia sebagai runner-up. Hasil imbang tersebut membuat timnas Indonesia masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024, dengan syarat bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir. Jika bisa mengalahkan Filipina dan di laga lain Myanmar hanya bisa raih 3 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kabar baik terakhir adalah Stadion Manahan yang jadi venue kendang laga timnas Indonesia kontra Filipina dipastikan bakal penuh dengan kehadiran supporter Garuda. Kepastian tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu dalam keterangan di akun media sosial resminya. Sold out. Alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championships 2024 sudah terjual habis, kata Erick Thohir. Dengan kepastian ini, maka laga penentuan kontra Filipina di Stadion Manahan nanti bakal dipenuhi oleh Ultras Garuda, yang diprediksi bisa berikan suntikan motivasi bagi Asnawi Mangkualam CS untuk raih kemenangan.